Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan tahun ini sedikit berbeda dengan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya kita selalu menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh keceriaan, dengan cara memakmurkan dan meramaikan setiap masjid dan musola di seluruh pelosok negeri ini. Akan tetapi di Ramadan tahun ini kita diminta untuk memperbanyak diri untuk tinggal di rumah, untuk melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah di rumah kita masing-masing dengan keluarga kita masing-masing. Akan tetapi keadaan seperti ini tidak boleh mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita harus menambah rasa syukur kita kepada Allah, karena kita percaya Allah menurunkan wabah dan penyakit kepada kita sebagai bukti bahwa Allah benar-benar peduli dan mencintai kita sebagai umatnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Barang siapa yang mencari agama di luar agama Islam, maka kelak nanti di yaumul qiyamah dia akan menjadi golongan orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Islam merupakan agama yang sempurna. Islam mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan umatnya, mulai dari hal-hal yang besar hingga hal-hal yang sangat sederhana, semuanya diatur oleh Islam dengan syariatnya. Kesempurnaan Islam terlihat dari bagaimana Islam mensyariatkan kita untuk melaksanakan peribadatan diiringi dengan manfaat-manfaat dan hikmah yang banyak di dalamnya. Salah satu contohnya adalah perintah untuk menjalankan puasa. Puasa memiliki manfaat dan kegunaan serta hikmah yang banyak bagi orang-orang yang mau melaksanakannya. Baik manfaat bagi kesehatan jasmaniah kita, kesehatan rohaniah kita, maupun kesehatan kejiwaan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa bukan sekedar imsakun anil akli wasyarbi, menahan lapar dan dahaga, akan tetapi puasa secara rohani membersihkan diri kita, membersihkan panca indera kita dan pikiran kita dari hal-hal yang membawa kita jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya dalam menjalankan puasa kita seimbangkan antara puasa jasmaniah dan puasa rohaniah kita. Puasa jasmaniah secara syariat terbatas oleh waktu, yakni min tulu'is samsi hatta ghurubis syams, yakni mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Akan tetapi puasa secara ruhaniyah tidak terbatas oleh waktu, melainkan sepanjang hayat kita, kita harus senantiasa menjaga diri kita dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah untuk melaksanakan puasa membawa banyak manfaat bagi orang-orang yang mau untuk melaksanakannya. Salah satunya adalah manfaat bagi kesehatan jasmaniah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu tasihhu," puasalah kamu maka kamu akan sehat. Dengan berpuasa kita bisa mengistirahatkan seluruh organ-organ pencernaan kita yang sepanjang tahun tidak pernah beristirahat, memproses makanan dan minuman yang masuk melalui mulut kita. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa dengan berpuasa kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Kita bisa terhindar dari kanker, kita bisa terhindar dari stroke, kita bisa terhindar dari kolesterol dan lain sebagainya.
Puasa apabila kita laksanakan dengan sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya juga bisa membawa manfaat bagi kesehatan rohaniah kita dan kesehatan kejiwaan kita. Dengan berpuasa bisa mereduksi watak-watak kezaliman, kesewenang-wenangan, keegoisan dan watak-watak buruk lainnya. Dengan puasa pula kita bisa senantiasa menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir puasa bisa mewujudkan suatu watak kejujuran yang baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bisa mengambil manfaat dan hikmah dari puasa yang kita laksanakan. Semoga kita diberikan kesehatan jasmaniah, kesehatan rohaniyah, dan diberikan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita dijadikan golongan orang-orang yang muttaqin, yakni orang-orang yang bertakwa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dipertemukan dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.